Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk selalu menghormati Al-Qur'an, mentaati segala perintah di dalamnya, dan memerintahkan kita supaya senantiasa ingat bahwa Allah selalu mengetahui dimanapun kita berada, apapun yang kita berbuat. Allah juga sering menggunakan beberapa benda-benda langit yang dijadikan sumpah dan peristiwa-peristiwa astronomis yang kita lewati sehari-hari ataupun khusus itu sebagai suatu sumpah. Lalu seperti apakah sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq yang akan kita bahas hari ini, dan seperti apakah keadaan orang-orang yang tidak beriman dan diceritakan dalam surah ini, dan seperti apakah uh, kabar gembira bagi orang-orang yang soleh, yang sekali lagi Allah Subhanahu wa taala merepetisinya di dalam surah Al-Insyiqaq ini. Lalu ada makna apa lagi yang bisa kita ambil? Mari kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradi. Sahabat-sahabat sekalian, setelah kemarin di pertemuan pertama di surah Al-Insyiqaq ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Bagaimana bumi dikosongkan, mayat dikeluarkan, bagaimana langit terbelah, dan bagaimana segala sesuatu itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hari kiamat, kita akan diingatkan bahwa orang-orang yang beriman itu akan begitu mudah melalui proses hisab. Dan karena amaliyah mereka, karena keridhaan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, sejak mereka menerima uh, amal buku amalnya dengan tangan kanan mereka, mereka pun lebih dimudahkan di dalam melewati hisabnya. Sedangkan bagi orang-orang yang menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan lagi, orang-orang yang yakin bahwa mereka tidak akan dibangkitkan lagi kelak di hari kiamat, mereka akan melewati kesulitan dan mereka akan dikembalikannya bukan ke surga, mereka akan kembali ke neraka sa'ir. Apa itu neraka sa'ir? Yaitu api yang menyala-nyala. Sa'ir itu menyala-nyala. Wallahu a'lam. Maka pada bagian yang kedua ini, setidaknya ada 5 ayat, ayat 16, 17, 18, 19, 4 ayat, 4 ayat yang menjelaskan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kejadian yang ada di dunia yang sehari-hari kita lewati,
yang bahkan kita lewati seperti biasa saja, padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan khusus bagi manusia. Nah, sahabat sekalian, eee, seringkali beberapa kejadian-kejadian yang ada di dalam Al-Qur'an ini oleh beberapa ulama coba digali gitu ya. Lalu ada beberapa, eee, pakar-pakar Islam yang menjelaskan bahwa, "Oh, mungkin ini rahasianya," gitu. Misalnya waktu duha, oh ternyata waktu duha itu memberikan kesehatan buat manusia. Lalu, bagaimana bagaimana ketika matahari terbit itu mengandung begitu banyak nutrisi gitu ya yang dibutuhkan oleh manusia. Ada yang mencoba menjelaskan seperti itu, tapi ada juga yang menganggap biarlah itu menjadi sebuah misteri. Satu hal yang pasti kita harus yakin bahwa apa-apa saja yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu pasti memiliki keajaiban. Sedangkan eee, sedangkan science gitu ya, yang jadi kita jadikan referensi ketika kita tahu bahwa, oh, ketika waktu duha itu ternyata ada vitamin D gitu. Ada ada zat yang begitu berguna bagi tulang manusia sehingga sebaiknya manusia bisa berjemur gitu ya, lalu bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Itu ketemunya sekarang, padahal umat zaman dulu tidak pernah tahu dan siapa tahu nanti akan ada fakta-fakta baru gitu setelah dilakukan penelitian terhadap sinar matahari di pagi hari. Ya, tidak apa-apa mau yang mana juga, tapi yang pasti keakidahan kita tetap yakin bahwa apapun yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu pasti memiliki keistimewaan. Kita tahu ataupun belum, kita sudah tahu ataupun belum, apakah sains yang sekarang kita tahu itu bisa memperkuatnya atau tidak, kita tetap yakin bahwa ini memang sesuatu yang begitu spesial, begitu istimewa bagi umat manusia. Misalnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menjadikan sumpah beberapa hal, beberapa kejadian, beberapa beberapa eh, apa sebutnya? Kejadian yang terjadi di alam dunia ini. Yang pertama, fala uqsimu bisyafaq, dan aku bersumpah, maka aku bersumpah bisyafaq. Apa itu asyafaq? Yang berarti ufuk berwarna merah. Dia bisa terjadi sebelum terbitnya matahari, misalnya kita lihat ufuk yang mulai berwarna merah, itu yang dikatakan oleh Imam Mujahid, maupun setelah terbenamnya matahari. Asyafaq di sini justru cahaya merahnya di waktu senja ketika matahari terbenam, lalu setelah terbenam kan di waktu maghrib sering ada yang sebutnya awan merah begitu. Itulah yang disebut asyafaq, sebagaimana yang dikenal di kalangan pakar bahasa Arab ataupun para ahli nahwu. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Waktul maghribi malam yagibis syafaq." Waktu maghrib adalah selama ada syafaq sebelum terbenam. Jadi ketika hilang itu syafaq berarti sudah isya. Selama masih ada itu awan merah berarti itu waktu maghrib. Itulah yang uh, menjadi referensi mengapa syafaq di sini disebut dengan cahaya merah ketika matahari terbenam di waktu senja. Walaili wama wasak. Yang kedua tadi terjadi selama syafaq tadi ketika ada cahaya merah di senja hari. Yang kedua yang dijadikan sumpah adalah walaili, dan aku bersumpah demi malam, wama wasak, dan apa yang diselubungi oleh malam itu, yakni dikumpulkan oleh malam itu. Ikrimah berkata, yang maksud di sini adalah suatu kegelapan yang digiring apabila malam telah tiba dan segala sesuatu pergi ke tempatnya.
segala sesuatu yang ada di sini oleh manusia belum bisa di dirubah gitu ya, belum bisa dikendalikan bahkan sampai sekarang. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah ketika manusia tidak bisa mengatur waktu terbitnya matahari, waktu pergerakannya bumi, ataupun juga bagaimana malam begitu gelap melindungi manusia, menyelubungi manusia. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu spesial, diletakkan pada suatu koordinat yang begitu tepat jaraknya dari matahari sehingga mengandung kehidupan, sehingga dari bumi ini bisa bersirkulasi secara mandiri dengan air yang ada di dalamnya, dengan kadar oksigen yang begitu tepat, dengan jarak yang begitu tepat dengan matahari, dan bagaimana bumi ini memiliki sebuah proteksi. Itu fakta sainsnya yang tidak membantah sedikit pun tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu mencintai manusia, yang begitu melindungi manusia. Saat ini, selama kita hidup di dunia ini, bahkan keturunan-keturunan kita nanti dan para nenek moyang kita. Wal qamari idza tasak, dan Allah bersumpah demi bulan apabila dia jadi purnama. Ibnu Abbas berkata, jika telah berkumpul dan menempati posisi yang sama. Demikian juga yang dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair. Maka ungkapan mereka itu adalah jika cahaya dari sang bulan itu telah sempurna dan menjadi purnama menuju kepada malam dan apa yang diseretnya. Dan demi bulan apabila dia purnama. Bulan ini juga begitu pasnya lokasinya sehingga bisa mengatur sirkulasi air yang ada di lautan, kapan waktunya pasang, kapan waktunya surut gitu ya. Ketika purnama dia menjadi pasang gitu. Karena dia letaknya jadi ada di antara si bumi itu ada di antara bulan dan matahari gitu. Jadi cahaya mataharinya mengenai bulan sehingga dia mampu menarik begitu terang ketika malam hari. Wal qamari idza tasaqa latar kabun natobakon al tobak. Tiga ayat tadi dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari mulai matahari terbenam, lalu ketika malam datang, dan ketika adanya bulan purnama, untuk menjadi penguat bahwa latar kabun natobakon al tobak. Manusia itu, kamu di sini kalau misalnya kepada Nabi Muhammad, tobakon al tobak, akan melalui satu tingkatan demi satu tingkatan. Jadi memang harus berproses dalam kehidupan ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, latar kabunna tobakon al tobak halam ba'da halin qala hadza nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Maksud latar kabunna tobakon al tobak, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan, yaitu dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Siapa yang menjelaskan hal tersebut? Itu sebagaimana yang dijelaskan, yang dikatakan oleh Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itulah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz tersebut, dan hal itu mengandung kemungkinan bahwa Ibnu Abbas menyandarkan penafsiran tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan dia mengatakan, aku pernah mendengar hal itu dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapannya Nabi Yukum, dan dengan menggunakan harokat domah dan dalam posisi sebagai fa'il ataupun subjek dari kata qala, dan itulah yang lebih jelas. Wallahu a'lam.
Dan mungkin juga mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya ini, jadi maksud yang pertama adalah kalian ini akan melewati dalam kehidupan itu setingkat demi setingkat. Nah, akan melewati satu keadaan ke keadaan yang lain. Berproses begitu. Kalau bahasa kita sekarang. Jadi manusia itu akan melewati dari satu tahap ke tahap yang lain. Tapi ada kemungkinan juga mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan firman ini adalah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan itulah yang dimaksud dengan ungkapan inilah Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, di mana di sini berkedudukan marfu dengan pengertian bahwa kata haza dari Nabi hukum berkedudukan sebagai mubtada dan khobar. Jadi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kalian, sedangkan pada yang riwayat yang lain, ya seperti itulah keadaan Nabi kalian. Inilah haza Nabi hukum. Ola haza Nabi hukum. Jadi seperti inilah kehidupan Nabi kalian. Wallahu a'lam. Hal itu diperkuat oleh qiraat Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, serta penduduk kota Mekah dan Kufah secara keseluruhan. Latar kabunna, yaitu dengan menggunakan harokat fathah pada huruf ta dan ba. Ibnu Abi Hatim rahimahullah menukilkan dari Asy-Sya'bi, dia mengungkapkan, engkau akan naik, hei Muhammad, langit demi langit. Jadi maksudnya di sini nanti akan ada persinggungannya dengan kejadian Isra Mi'raj. Sementara yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Masruk dan Abu Aliyah yang bertobakon ang tobak, artinya memang langit demi langit. Aku bertanya apakah yang mereka maksud malam Isra Mi'raj. As-Sudi sendiri mengatakan latar kabun atau bakon ang tobak, yaitu amal perbuatan orang-orang sebelum kalian, satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Dapat saya katakan seolah-olah dia menghendaki pengertian dari hadis sahih, latar kabunna sunana maka naqoblakum azwal kuzah bil kuzah hatta lau dakhalu juhra dobbin la dakhaltumuh. Nah, nanti akan hubungannya dengan hadis ini. Jadi ada juga ulama yang berpendapat bahwa latar kabun atau bakon antobak itu kamu akan melalui setingkat demi setingkat sebagaimana pada hadis sahih. Sesungguhnya kalian akan menjalankan sunan, jalan-jalan, sunnah-sunnah, tata cara orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit. Kalau di sini bukan tobakon al tobak, tapi al kuzah bil kuzah, sedikit demi sedikit, hatta laudaholo, sehingga meski mereka masuk ke liang biawak, juhrodob ladakhol tumuh, pasti kalian akan memasukinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Beliau SAW menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya, itulah yang menjadi alasan beberapa pakar agama menjelaskan bahwa dari segi kebudayaan kita itu akan cenderung sedikit demi sedikit dibawa gitu ya kepada kehidupan Nasrani maupun Yahudi. Bahkan sekarang kalau zaman sekarang kita lihat kehidupan Barat gitu ya, liberalisme, kapitalisme gitu, terus ada isme-isme yang tidak berasal dari prinsip-prinsip Islam gitu. Itu sedikit demi sedikit ditanamkan dalam kehidupan. Apalagi kalau misalnya kita melihat begitu baik. Itulah mengapa beberapa ulama itu cenderung konservatif gitu. Ada beberapa yang sangat konservatif sehingga sangat anti pada ilmu-ilmu dari Barat. Tapi kadang dari saya sendiri, selama kita memiliki filter yang baik, bahwa oh ini ya ini ada baiknya, seringkali apa yang saya menemukan beberapa prinsip-prinsip ataupun beberapa best practice gitu ya, apa yang dilakukan, hal-hal baik yang dilakukan itu sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bahkan di sini para ulama saja ketika menjelaskan tarkabun atau bakon ang tobak sampai tiga pendapat gitu ya. Apakah ini memang menjelaskan kehidupan manusia? Satu sisi kita mengimani bahwa meyakini bahwa memang kehidupan manusia itu berproses gitu ya. Kalau melihat berdasarkan kita orang awam nih melihat kehidupan itu, ya kita perlu misalnya dari usia saja kita perlu bayi dulu, baru ke anak-anak, baru ke dewasa, lalu kita akan menua.
tidak bisa dari anak-anak tiba-tiba langsung jadi kakek-kakek gitu. Semua juga proses itu dari segi usia. Dari segi kemampuan juga ya. Kita mungkin dari semula tahu sedemikian sekampung gitu ya. Pengetahuan sekampung gitu. Saya dulu sampai pengen tahu internet susah, misalnya pengetahuan kayak gitu. Lalu kita belajar hal lebih banyak, belajar lagi sedikit demi sedikit. Berpengalaman pun sama, sedikit demi sedikit. Berkarir pun sama. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ingin memang memperlihatkan dalam kehidupan kita itu makhluk berproses. Jadi inilah pentingnya continuous improvement gitu. Perbaikan berkelanjutan itu yang kita lihat. Artinya perbaikan itu harus berkelanjutan. Kadang tidak harus radikal perubahan itu, tapi segalanya berproses gitu untuk menjadi lebih baik. Kan bukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga uh, mengingatkan kita supaya orang yang beruntung itu yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Tapi yang kedua, ketika apakah ini yang berkaitan dengan Nabi? Iya, misalnya ketika berdakwah juga Nabi tahap demi tahap, ataukah ini tentang Isra Miraj? Iya juga, karena Nabi juga naiknya selangit demi selangit, ataukah ini tentang keadaan umat manusia yang akan sedikit demi sedikit tergerus kebudayaannya terbawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Fama lahum la yu'minuna wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka manusia, kenapa? Padahal kamu sudah tahu bahwa latar kabun atau bakon ang tobak, bahwa kamu akan melewati segala sesuatu itu berproses tahap demi tahap. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu sebegitu nikmat yang besar ketika pemandangan yang begitu indah gitu ya. Peristiwa alam yang sangat luar biasa ketika senja datang, matahari terbenam, lalu datang gelap dan muncullah bulan. Bukankah di sana terjadi suatu keindahan, suatu keistimewaan, suatu bukti kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi kenapa kamu tetap la yu'minun, tidak beriman? Bahkan wa idza quriya alaihimul qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, la yasjudun, mereka ini tidak bersujud. Apa yang menghalangi mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Mengapa ketika dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran kepada mereka, mereka enggan bersujud? Maksudnya mengagungkan Al-Quran. Gitu. Mengapa? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan tadi ada orang-orang yang tidak beriman, ada orang-orang yang tidak beriman, tidak mau mengimani bahwa Al-Quran ini benar, gitu ya. Mengimani bahwa hari akhir yang ada dalam Al-Quran ini benar, mengimani bahwa uh, apa yang diperintahkan Allah ini adalah suatu kewajiban, begitu, dan berbagai macam penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Balil ladzina kafaru yukadzibun, akan tetapi mengapa bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya? Mereka itu tidak hanya mengimani, bahkan mendustakannya. Mendustakan itu berarti ya ini menganggap ini ada suatu kebohongan gitu. Mereka membangkang, mereka menolak kebenaran. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Apa maksudnya? Ya, Allah Maha mengetahui tentang kita. Padahal Allah Maha mengetahui kemanapun kita pergi. Wabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira mereka, maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih yang diberitahukan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak iman kepada Al-Quran. Maka Allah Ta'ala menyiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Illal ladzina amanu, tetapi orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Maka di sini kita akan melihat adanya ilah, yaitu istisna munqati. Kecuali di sini artinya ini tidak nih, yang sebelah sini setelah ilahnya ini tidak seperti sebelumnya, tidak mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan anggota tubuhnya lahum ajrun, maka mereka akan mendapatkan pahala yang dirasakan kelak di hari kiamat.
di mana ajrunnya itu ghairu mamnun, tidak putus-putusnya. Abbas berkata tidak dikurangi, sedangkan Mujahid dan Ad-Dhahhak berkata rahimahumullah tidak terhitung. Paduan antara kedua pendapat itu bahwa pahala yang dimaksud banyak dan tidak terhitung, tidak dikurangi dan tidak terhitung, artinya terus menerus. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin bertambah. Wow, alam dan terus menerus. Luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat digolongkan sebagai orang-orang yang beriman. Orang-orang, orang-orang yang mendapatkan pahala yang ghairu mamnun dari Allah Subhanahu wa taala. Ajrun, kita dapat ujroh aja, dapat gaji, dapat bonus, dapat balasan di tempat kerja. Lelah itu rasanya hilang. Gitu ya. Alhamdulillah sebulan even cuma 1 hari dapat gaji rasanya hilang, berasa worth it gitu apa yang kita lakukan. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ajrun ghairu mamnun nanti kita di akhirat. Seperti apa rasanya? Wah, di dunia ini hanya sedikit aja kebahagiaannya. Nanti di sana balasan-balasan amaliah kita atas keridhaan Allah, insya Allah akan dibalas dengan sebaik-baiknya. Nah, orang-orang yang tidak beriman tadi, orang-orang kafir ini menjadikan ini bahkan sebagai bahan seperti lelucon gitu. Bahan seperti di dalam, kalau misalnya kita lihat ini dikemukakan di dalam Thor yang apa, Love and Thunder itu, bagaimana orang yang begitu kalau dalam hal itu mencintai dewanya, ternyata dewanya bahkan tidak mencintainya gitu. Ya ini seperti menyindir kan orang-orang yang beriman gitu, yang percaya bahwa suatu saat Robnya akan membalas segala kebaikannya. Tapi belakang mereka malah menjadi ingin membunuh Tuhannya. Ya itu hanya cerita, tapi ya pola pikir seperti ini mulai ditunjukkan gitu, bahwa mungkin mereka tidak sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Tapi kita sebagai seorang yang beriman, di dalam akidah Islam pastinya dijelaskan bahwa kita mesti meyakini bahwa janji Allah itu benar. Janji Allah tentang ajrun ghairu mamnun, tentang bahwa nanti amal perbuatan kita akan dibagikan. Itulah hal yang harus kita yakini. Makanya hal ini sering direpetisi dalam Al-Quran, khususnya di surah terakhir ini nih. Di dalam juz amma ini ada beberapa kali kita menjelaskan tentang hari kiamat sebagai repetisi supaya kita beriman. Manfaatnya apa sih bagi umat manusia? Ya, buat saya sendiri hal ini menjadi penahan ya, karena hidup ini setiap hari tidak lepas dari godaan, temptation, pada bahasa Inggris godaan. Seringkali kita digoda dengan hal-hal yang begitu menggiurkan dari kenikmatan dunia yang sebenarnya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa menjadi penahan kita, takutnya kita pada neraka, gitu ya, takutnya kita pada kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi uh, suatu suatu motivasi untuk menahan diri. Jadi benteng kita untuk tetap mengikuti norma-norma agama Islam. Dan sebaiknya janji-janji Allah tentang ajrun ghairu mamnun, kenikmatan di surga, bagaimana kita bisa melihat Allah, bagaimana kita nanti bisa minum minuman surga di antara dipan-dipan di surga, itu menjadi penyemangat kita untuk senantiasa bisa uh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat sekalian, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.